Ya, baik teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warriors seputar token dan koin micin lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan update ya seputar token ataupun koin micin yang saya hold beberapa bulan yang lalu, dan sekarang itu nggak tahu kenapa dia ada penurunan yang sangat signifikan, nggak signifikan ya, beberapa koreksi ya dari semua portofolio saya tentang koin micin ya. Ini semua aset koin micin saya, dan ada beberapa saya Bitcoin dan sebagainya, itu saya pisahkannya di pembahasan ini. Oke, sebelum saya lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior. Oke, langsung kita bahas ya mengenai koin micin yang saya hold beberapa bulan yang lalu. Oke, kita lihat di sini, ini adalah semua saldo koin micin saya, dan kemarin dia sempat nge-reach itu di harga kenapa kayak gini ya, 7 hari. Ini kok nggak ada detailnya dia. Kita masuk ke sini aja. Sekarang ini hari Selasa ya, hari Selasa dia itu ada koreksi sedikit tajam ya, dari semua aset saya. Dia itu mengalami koreksi 5%, turun 5%, atau saya bisa minus itu sekitar 3 juta dalam 24 jam terakhir. Kalian bisa lihat sendiri di sini, all time high semua aset saya itu di 55 ya, 55, terus sideways, dan sekarang dia ke 50 juta 96. Nah, ternyata saya teliti itu semua atau kebanyakan koin yang saya hold itu semua mengalami koreksi. Kalian bisa lihat sendiri, Radio Caca dia waktu kemarin kan dia tembus ke 160 berapa ya, paling tinggi itu ya. Terus di sini ada Binance juga mengalami koreksi 7%, dan yang nggak ada koreksi ini masih Mint Club ya. Dia terus mengalami penaikan sedikit itu ya. Terus Polygon, Sonar, Shiba, VeChain, Polkadot, semua aset merah ya di Hub. Finance Stock, kalian bisa lihat sendiri di sini kebanyakan itu merah ya, floating loss ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika market merah seperti ini ya, kalian pasti akan memikir, kenapa waktu profit saya itu di 55 ataupun 50 berapa, kok nggak saya take profit gitu. Karena kita long term ya teman-teman. Jadi buang pikiran kalian jauh-jauh, karena kalian tidak bisa memprediksi harga kedepannya gitu. Kita cuma bisa menganalisa project ini bagus dan kedepannya tuh bagus, bukan short term ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Radio Caca kita bisa lihat di sini. Di sini harga tertingginya itu 163, dan sekarang dia mengalami penurunan harga ya, sekitar 130 berapa ya, 132, which is ini ya nggak apa-apa, orang namanya aset ya. Jadi kita lihatnya itu ke depan jauh ya teman-teman, bukan kita lihat sekarangnya. Kalau kita lihat sekarangnya, kita dikit-dikit kayak gini, aduh, panik gitu. Jangan kayak ya teman-teman, karena kita pakai itu uang dingin ya, bukan uang pinjam buat uang apa ya teman-teman. Dan di sini saya masih ada backupan, terus di sini ada Virvia Online, di sini FDV, dan ini adalah koin-koin micin saya, VeChain, Polkadot, SRP, dan Baby Doge, dan AREV kemarin sudah sempat nyentuh 800, dan sekarang dia tinggal 335, which is floating profit 500.000, karena saya udah take profit beberapa dolar, 100 ya atau berapa, dan ini emang udah profitnya aja saya taruh di situ. Jadi saya tetap mendapatkan profit. Jadi total profit saya itu di koin micin itu selama saya hold itu sekitar 56% ya, atau setara dengan 20 juta rupiah. Jadi masih dibilang ya floating, masih nyantai gitu. Jadi aset kalian itu yang akan bekerja buat kalian ya. Jadi jangan pernah panik ketika market lagi koreksi ya. Ini adalah hal yang sangat wajar, karena tidak mungkin selamanya market itu biru, dan tidak selamanya juga market itu merah ya teman-teman. Oke. Dan saya itu ada review beberapa koin yang lalu ya, namanya itu loser coin. Oke, coba saya lihat ya. Di sini loser coin.
Mana ini loser coin, dan kemarin saya entry itu kayaknya di harga 2 deh. Di harga 1,5 nih, jadi masih aman ya. Nah, waktu kemarin itu beberapa tadi malam ya, ada dari timnya mereka, dia pengen berbicara gitu kalau kamu, dia pengen saya nge-review itu pakai bahasa Inggris gitu, jadi mereka tahu gitu. Ya karena saya orang Indonesia, ya saya harus review ya Indonesia gitu kan, karena kebanyakan juga orang Indonesia dia bermain kripto, makanya saya pakai bahasa Indonesia. Kalau saya pakai bahasa Inggris ya masih belepotan, bisa sebenarnya Pak, harus pakai ada konteksnya gitu kan. Jadi nggak ceplas-ceplus aja ya, soalnya agak susah ngerangkai kata pakai bahasa Inggris apalagi tentang review kayak gini, jadi pertanyaan ya gitu kan. Dan tetap saya usahakan buat nge-review pakai bahasa Inggris ya, karena ini adalah nah ini dia tadi saya tanya lebih dalam, dia kan tentang projectnya apa gitu, loser coin yang ada gitu, yang nyata gitu. Terus apa sih yang kelebihan dari loser coin yang yang tidak ada di koin-koin lain gitu. Saya tanyakan, saya terus update tentang loser coin ini karena projectnya dia juga bagus ya. Oke. As he is admin, he cannot freeze the MU. Oke. Oke, dan ini dia Polydot juga, dia mengalami penurunan. Kalata, Kuma ini nggak tahu itu semua hari ini tepatnya bukan di hari weekend, nggak tahu ini ya, pasti ada sentimen yang membuat Bitcoin juga dia mengalami koreksi yang lumayan ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, dari all time high-nya itu sekitar 970 juta sekian, dan sekarang tinggal 861, which is ini koreksinya dalam ya, 8% ya. Kalau kita waktu itu entry di 800 juta dengan 1 Bitcoin, dan kita udah minus berapa puluh juta. Nah itu teman-teman, tapi ini jangan dilihat dari short term-nya. Hah? Pinka is going somewhere. It's not here. Kalian bisa lihat sendiri di sini adalah Ethereum juga dan Binance, dia mengalami koreksi semua ya. Jadi enggak orang induknya aja koreksi, kalian bisa lihat ini koreksi semua. Nah, market seperti ini saya ingatkan kembali, ketika kalian jiwanya into investor, yakin dengan koin yang kalian hold, udah lupakan saja. Kalau kalian nggak tahan untuk melihat, disembunyikan aplikasinya atau uninstall ya, itu adalah cara the bestnya ya. Tapi kalau saya udah terbiasa udah tentang kayak gini, waktu dulu saya hold Bitcoin di harga berapa itu 800 dulu saya beli, dan floating sampai 50% ya, 800 ke 400 berapa itu, dan saya masih hold tetap, dan sekarang udah lumayan lah ketutupin gitu kan. Dan kita lihat beritanya, Bitcoin web out November gain brutal, Bitcoin Ethereum price drop as crypto itu kan, versi record 9 billion influence this years. Shiba Inu, Revolve Floki Inu. Jadi kita bisa lihat berita terupdate-nya dari di CoinMarketCap, di situ biasanya ada news terupdate-nya ya. Dia mengalami drop nih kan, kita bisa lihat sendiri. Jadi selalu update gitu ya, apa yang menyebabkan Bitcoin ataupun Ethereum ataupun altcoin lainnya itu drop. Dia biasanya ada sentimen negatif sedikit ya, tapi biasanya nanti kalau udah terpecahkan dia akan kembali lagi. Cryptocurrency price dropping again this morning Asia time ya kan, with Bitcoin and Ethereum trading 7% and 8% lower respectively 24 hours tradings. Fast fact, Bitcoin, the large cryptocurrency by market cap, was trading down more 11 from BTC all time high. Jadi dia udah down ya, 11% dari all time high-nya gitu ya. Bitcoin price had been rising lead up to the drop update the Bitcoin blockchain first upgrade to 4 years. Jadi kalian bisa baca-baca ya, kalau kalian interesting baca-baca, kalian bisa baca-baca juga gitu kan. Kalian bisa translate juga ini kok pakai bahasa Indonesia, terjemahkan ya biar kita tahu sama-sama. Jadi jiwa investor itu kita selalu update gitu, bukan cuma pengennya cuan-cuan aja. Pasti ada namanya itu sentimen yang negatif. Bitcoin harga Ethereum turun karena dana kripto melihat rekor arus masuk 9 miliar tahun ini.
Dia itu kalau diartikan harga cryptocurrency turun lagi pagi ini di waktu Asia dengan perdagangan Bitcoin dan Ethereum masing-masing 7% dan 8%. Menurut data CoinGecko, sementara itu, laporan CoinShare baru tentang investasi institusional dalam cryptocurrency menemukan rekor arus masuk dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa investor besar secara keseluruhan masih bullish pada kripto. Jadi keseluruhannya itu masih bullish. Apa sih itu bullish? Bullish itu masih ada kenaikan harga gitu ya, fakta cepat. Jadi ini faktanya. Bitcoin, cryptocurrency terbesar berdasarkan kapasitas pasar, market cap diperdagangkan pada US 61 ribu ya, 61 ribu, turun lebih dari 11% dari tertinggi sepanjang masa yang terjadi hanya 6 hari yang lalu. Meskipun analisa masih melihat BTC dalam fase bullish, sentimen pasar secara keseluruhan agak mending karena ekspektasi ladang harga menjelang akhir tahun menjadi kempes, kata platform cryptocurrency Ocean dalam membaru Ocean Trader View hari ini. Jadi teman-teman, sentimennya masih baik aja ya, nggak ada terlalu berita yang serius buat Bitcoin gitu ya. Ya emang dari dulu emang seperti itu ya, ada berita segini, dia dari dulu itu udah Bitcoin masalah-masalah kayak gini, tapi tetap aja Bitcoin tetap melakukan all time high ya per tahun dia biasanya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya, ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency yang beresiko ini, pastikan kalian harus manajemen uangnya harus benar dan psikologisnya juga harus mantep gitu ya. Jangan pernah berpikiran kaya instan di cryptocurrency. Bisa kalian kaya instan di cryptocurrency itu tergantung kalian, mungkin milih shitcoin tiba-tiba pump terus kalian bisa jual. Nah itu dah kalian bisa kaya mendadak ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman, pastikan selalu gunakan uang dingin. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya tentang seputar token dan koin micin lainnya. Nah, salam dari Crypto Warrior.